1 bulan sudah usia pernikahan Jani dan Arga. Lelaki itu masih belum berani memberitahu Marissa jika ia sudah menikah dengan Jani. Jani melihat foto-foto di galeri yang masih ia simpan, beberapa fotonya bersama sang suami. Hari ini tepat 2 tahun kamu meninggalkan aku, Mas. Kamu sudah pergi selamanya atau masih di sini? Kenapa feeling aku selalu berkata, jika kamu masih hidup, jika memang kamu masih hidup, aku mohon kembalilah. Jani mengusapi wajah Rehan di layar ponselnya, seraya mengulas senyum lirih. Sekalipun kamu tidak pernah hadir di mimpiku, Mas, apakah kamu sudah tenang di alam sana? Ucapnya, lalu menarik nafasnya dalam-dalam. Jani kemudian melajukan mobilnya menuju jalan di mana Rehan mengalami kecelakaan, membawa 1 buket bunga dan menaruhnya di sana. Selamat jalan, Mas. Sepertinya kamu memang tidak akan pernah kembali padaku. Aku akan mendoakanmu setiap hari. Semoga di akhirat nanti kita akan bertemu lagi, ucapnya, lalu membuang bunga itu ke dasar jurang. Aku sering melihat kamu ke sini. Jani terperanjat, kaget mendengar suara bariton di sampingnya. Ia lalu menoleh dan menghela nafasnya dengan panjang. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ada kecelakaan di sini. Mobilnya terbakar dan jasadnya tidak ditemukan. Jani menunduk kemudian mengangguk dengan pelan. Ya, itu suamiku. Kamu tinggal di sini. Kenapa sering melihatku di sini? Tanyanya ingin tahu. Lelaki itu menghela nafasnya. Namaku Tirta. Aku tinggal tak jauh dari sini. Nama kamu siapa kalau boleh tahu? Jani menoleh pada lelaki tampan mengenakan kemeja putih polos dengan celana hitam di sampingnya, lalu menatap ke depan lagi seraya menelan salivannya dengan pelan. Anjani, panggil saja Jani. Aku tinggal cukup jauh dari sini. Kedatanganku ke sini karena sedang merindukan suamiku, dan hari ini adalah tepat 2 tahun dia pergi meninggalkanku untuk selamanya. Meski aku belum pernah melihat jasadnya sekalipun, kuburannya tidak ada. Itulah yang membuatku merasa jika suamiku masih hidup. Tirta manggut-manggut dengan pelan. Aku turut berduka cita atas kepergian suami kamu. Semoga jasadnya segera ditemukan, meski mungkin sudah hanya tinggal tengkorak karena sudah 2 tahun dia meninggal. Jani tersenyum tipis. Yang aku inginkan dia masih lengkap, Tirta. Tubuhnya masih bernyawa. Dimanapun dia berada kini, aku harap dia masih mengingatku. Dia ada, tapi bukan di sini, melainkan di hati kamu. Dia hidup di sana. Jangan terlalu larut dalam duka, Jani. Kamu masih memiliki kesempatan untuk bahagia. Jani tersenyum getir. Harusnya aku bahagia, hanya saja aku terjebak dalam pernikahan dengan kakak iparku. Tirta mengerutkan keningnya. Kenapa begitu? Jadi kamu sudah menikah lagi dan dengan kakak iparmu? Naik ranjang? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ia lalu mengambil ponselnya karena sedari tadi berdering. Kenapa lagi sih, Kak? Aku di seberang jalan di mana kamu berdiri dengan seorang pria. Jangan sampai fotomu kukirim pada suami baru kamu, Arga. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu telah menikah dengannya? Jani menolehkan kepalanya kepada sang kakak yang tengah berdiri di seberang sana. Ia lalu menghela nafasnya dengan panjang. Aku ke sana, ucapnya, lalu menutup panggilan tersebut. Tirta, aku pamit dulu. Kakakku ada di seberang sana. Salam kenal. Jani kemudian meninggalkan lelaki itu. Tirta kemudian mengambil ponselnya hendak menghubungi seseorang. Jani sudah menikah dengan kakak iparnya. Dia bilang dia dijebak dan tidak menginginkan pernikahan itu. Sepertinya niat busuk Arga sudah terlaksana, mengambil Jani dari Rehan, ucapnya, lalu menutup panggilan tersebut.
Sepertinya di seberang sana, Jani menatap datar wajah kakaknya. Aku tahu kakak baru saja menipu Mas Arga. Dia harus menutupi kerugian karena ulah kakak. Belum puas, uang yang sudah kakak ambil itu, semua. Samuel, pria berusia 35 tahun itu, menghela nafasnya dengan panjang. Ia lalu menunjuk ke arah seberang tadi dengan mata menatap lekat wajah Jani. Kamu tahu, orang yang sedang kamu ajak bicara itu musuh Arga, teman baik Rehan yang selama ini selalu memperhatikan kamu jika kamu datang ke sini. Aku datang ke sini karena ingin memperingatimu, Jani. Jani menghela nafasnya. Teman baik Mas Rehan, kakak bilang. Aku kenal banyak teman-temannya Mas Rehan, Kak. Dan dia orang yang baru ini aku temui. Kakak ini sudah banyak bohong. Mana mungkin aku percaya sama pembohong kayak kakak. Orang yang sudah membuat bangkrut perusahaan papa. Samuel mengusap wajahnya pelan. Aku memang sudah membuat bangkrut perusahaan papa, tapi itu semua bukan karena aku, melainkan campur tangan Arga, suami kamu. Ya, kalian memang brengsek, sama-sama brengsek, nggak punya hati. Aku ingin keluar dari rumah itu dan sekarang malah terjebak karena harus menikah dengan Arga. Jani menitikkan air matanya, menatap nanar wajah Samuel. Kakak tahu kan, aku hanya mencintai Mas Rehan. Aku hanya menunggunya meski belum tentu dia masih hidup. Andai nanti mereka menemukan jasadnya, meski hanya tinggal tulang belulang, detik itu juga aku akan menyusulnya. Samuel tersenyum miring mendengar ucapan dari adiknya itu. Kamu tidak harus pergi, Jani. Biar uang terus mengalir ke rekening kakak, mengorbankan kebahagiaan aku demi kepuasan kakak sendiri. Samuel menghela nafasnya dengan panjang. Kamu akan tahu semuanya setelah Rehan kembali, ucapnya kemudian masuk ke dalam mobilnya. Jani membolakan matanya, kemudian menggedor-gedor kaca mobil Samuel. Kak, maksud kakak, Kak? Maksud kakak apa? Kak, jangan pergi dulu. Jani berteriak sembari berlari mengejar Samuel yang sudah melajukan mobilnya dengan cepat. Kak Samuel, teriaknya, kemudian terjatuh di aspal sembari menangis. Terisak liri seraya menundukkan kepalanya. Mas Rehan, kamu di mana, Mas? Ucapnya. Liri memanggil nama sang suami. Seketika gemuruh datang dan hujan yang sudah tak sabar ingin turun akhirnya turun dengan derasnya, mengguyur tubuh Jani yang masih terduduk lemah sembari menunduk dan menangis, menyesal karena tidak menunggu Rehan yang ia yakini masih hidup. Dengan ucapan Samuel yang semakin membuatnya yakin jika suaminya masih hidup. Hanya saja ia tidak tahu di mana lelaki itu berada saat ini. Mas, aku mohon pulanglah. Aku butuh kamu, Mas. Uluran tangan kekar dengan payung yang ia bawa membuat Jani mengadahkan kepalanya ke atas. Di rumah sakit Permata, perempuan itu dibawa oleh orang yang menolongnya, kemudian pergi setelah pihak rumah sakit menghubungi kedua orang tua Arga. Bagaimana kondisi anak saya, Dok? Tanya Maya, tampak cemas melihat tubuh Jani yang basah kuyup karena kehujanan dan kini sudah diganti oleh baju rumah sakit. Selamat, anak Anda sedang mengandung. Usianya sudah menginjak 3 minggu. Maya menutup mulutnya terkejut pun dengan Indra sang suami yang juga ikut ke rumah sakit setelah pihak rumah sakit menghubungi mereka. Hamil? Tanya Maya memastikan jika ia tidak salah dengar. Betul, Bu, anak Anda sedang hamil. Tolong sampaikan kepada suaminya ya, Bu, agar lebih memperhatikan kondisi istrinya yang kini sedang mengandung. Maya mengangguk sembari tersenyum tipis. Baik, Dok, terima kasih. Ia kembali menatap Jani yang kini sudah membuka matanya, menatap bergantian Maya dan Indra. Aku di mana ini?
Tanyanya dengan pelan. Di rumah sakit kamu pingsan di jalan dan ada orang yang membantumu membawa kamu kemari. Tapi orangnya sudah pergi setelah kami datang. Dia sudah tidak ada di sini. Janin mengerutkan keningnya. Ciri-cirinya seperti apa? Pihak rumah sakit ada yang memberitahu. Maya mengangguk. Pria bertubuh tegap, pakai kemeja putih polos dan celana hitam. Jani tersenyum tipis. Tirta, kamu mengenalinya? Tanya Maya penasaran. Jani menggeleng pelan. Kami baru bertemu tadi di jalan saat aku menabur bunga di tempat kecelakaan Mas Rehan. Hari ini tepat 2 tahun dia pergi, Ma. Maya menghela nafasnya dengan panjang. Iya, Nak, 2 tahun sudah dia pergi dan tepat hari ini juga kamu mengandung bayi. Apa? Jani membolakkan matanya dengan sempurna. Hamil? Tanyanya kemudian. Maya mengangguk pelan. Iya, Nak, kamu hamil. Usianya sudah 3 minggu. Jani menitikkan air matanya. Ia menggelengkan kepalanya sembari meremas perutnya itu. Gak, Mah. Aku gak mau hamil. Mas Rehan masih hidup, Mah. Jani, Mama mohon jangan seperti ini, sayang. Rehan sudah tidak ada. Andaikan memang dia masih hidup, seharusnya dia sudah kembali dan menemui kamu. Maya menggenggam erat tangan perempuan itu sembari menitikkan air matanya. Jani menggelengkan kepalanya sembari terisak liring. Kalian tidak akan percaya jika belum melihatnya, ucapnya kemudian beranjak dari bangsal dan mencabut selang infus. Pergi dari rumah sakit itu dengan langkah lebarnya. Jani, kamu mau kemana? Teriak Maya mengejar Jani. Undangan indra, keduanya mengejar Jani yang sudah pergi dari sana. Taksi! Jani memanggil taksi, kemudian masuk ke dalam perumahan The Golden House. Pak, baik Bu. Jani mengusap air matanya seraya menatap kosong ke depan. Ia lalu mengambil ponselnya di dalam tas yang masih ingat itu dan menariknya langsung dari atas nakas di samping bangsalnya. Halo Kiara, halo Kira, lu lagi di mana? Lu kan gue kesana ya? Iya, gue lagi di rumah. Oke, gue tunggu. Jani kemudian menutup panggilan tersebut dan menonaktifkan ponselnya agar tidak ada yang menghubunginya. Setibanya di rumah Kira, ia segera masuk ke dalam dan menghampiri perempuan itu yang tengah duduk sembari memakan salad buah. Kenapa Jani? Tanyanya dengan pelan. Kok lu pakai baju rumah sakit? Lu kenapa Jan? Tanya Kira panik. Gue hamil Kira. Jani langsung to the point. Sendok yang hendak masuk ke dalam mulut Kira lantas berhenti tepat di mulutnya. What? Secepat ini? Dulu waktu sama Rehan kok gak jadi-jadi? Setahun loh elu dan dia menikah, dan usia pernikahan elu hingga hari ini udah masuk 3 tahun. Sementara sama Arga baru 1 bulan udah hamil. Jani menggelengkan kepalanya dengan pelan. Gue pengen gugurin kandungan Jangan gila lu Jani. Dikira gampang apa gugurin kandungan? Lu harus menahan sakit, merasa bersalah dan semuanya. Anak yang ada di dalam perut lu nggak salah. Dia nggak pernah minta untuk hadir. Jani menundukkan kepalanya seraya meremas perutnya. Tapi gue nggak mau hamil anak dia Kira, ucapnya lirik. Kira menghela nafasnya dengan panjang. Gak ada yang mau menikah dengan orang yang sama sekali gak kita cintai. Tapi lu pasti masih ingat kan kalau lu dan Rehan menikah pun karena dijodohkan. Awalnya lu juga gak terlalu cinta sama dia, tapi setelah beberapa bulan kemudian lu jatuh cinta karena dia juga cinta sama lu. Jani mengangguk dengan pelan. Kira, Kak Samuel bilang gue akan tahu semuanya setelah Mas Rehan kembali. Itu artinya dia masih hidup Kira. Kak Samuel tahu semuanya tapi gak mau ngomong sama gue. Kira mengangguk. Hah? Gimana sih maksudnya? Jadi benar
kalau Rehan masih hidup. Berarti dia tahu dong di mana Rehan berada. Jani menghela nafas sembari menelan salivanya dengan pelan. Dan dia nggak mau kasih tahu gue apapun tentang itu. Banyak hal yang ingin Jani cari selama ini. Ia yang selama 2 tahun ini menanti kabar dari sang suami, malah harus terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dengan kakak iparnya yang rupanya sudah menginginkan dia dari dulu. Namun Arga tak pernah menyatakan cinta apapun padanya, hanya berucap menginginkan dia, yang tak lain adalah tubuhnya. Hingga saat ini pun Arga selalu menyentuhnya dan tanpa ampun. Setelah bayi itu lahir, elu boleh cerai dengan Arga dan cari Rehan sampai ketemu. Dalam kondisi kayak gini, elu gak bisa cari dia. Jika memang benar Arga masih hidup, Kira memberi salam. Jadi kemudian menoleh ke arah sahabatnya itu dengan pelan. Gue pengen cari dia sekarang, Kira. Masa bodoh meskipun gue lagi hamil. Jani mencari ponselnya di dalam tasnya. Namun ia menemukan secari kertas di dalam tasnya itu. Diambilnya surat tersebut yang entah dari siapa. Sebab ia tidak merasa memiliki kertas seperti itu. Surat dari Rehan. Aku temukan di mobil sebelum kecelakaan itu terjadi, ucapnya setelah membaca tulisan di depan surat itu. Dari Tirta, gue yakin ini dari Tirta, karena yang nolong gue tadi di sana adalah dia. Tirta, siapa dia? Tanya Kira, karena nama itu tampak asing di telinganya. Jani tak menjawab apapun. Ia memilih membuka surat itu daripada menjawab pertanyaan dari Kira. Untuk Jani, istriku.